Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rasmus Højlund terpilih menjadi pemain terbaik dari kekalahan 2-3 Manchester United dari Galatasaray pada laga matchday kedua Liga Champions 2023-2024. Terlepas dari kekalahan yang dialami MU, harus diakui bahwa performa Højlund di laga ini sungguh fantastis. Ia seakan menegaskan statusnya sebagai andalan baru di lini depan Setan Merah. Højlund sukses memborong 2 gol MU. Dua-duanya pun lahir dari proses fantastis. Pada gol pertama, Højlund terbang untuk menyundul crossing Marcus Rashford. Gol kedua lebih indah lagi. Højlund melakukan sprint dari tengah lapangan dan diakhiri dengan penyelesaian akhir yang dingin. Rasmus Højlund juga sempat mencetak gol di menit 59. Sayang ia lebih dahulu berdiri dalam posisi offside. Manchester United dipaksa menyerah dengan skor ketat 2-3 kala menjamu Galatasaray dalam laga matchday kedua grup A Liga Champions 2023-2024 yang dihelat di Old Trafford. Ini adalah kekalahan ke-6 yang dialami Manchester United di semua kompetisi musim ini. Performa penjaga gawang Andre Onana pun kembali menjadi sorotan. Bagaimana rapor pemain MU di laga ini? Simak ulasan selengkapnya. Manchester United dipaksa menyerah dengan skor ketat 2-3 kala menjamu Galatasaray dalam matchday kedua grup A Liga Champions 2023-2024. 2 gol Manchester United dalam laga ini diborong oleh Rasmus Højlund. Namun Galatasaray tampil gigih untuk berbalik menang berkat gol Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu, dan Mauro Icardi. Berkat hasil ini Manchester United pun kini terbedam di dasar klasemen grup A dengan sama sekali belum meraih poin. Sementara itu Galatasaray menduduki peringkat kedua dengan poin 4. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil laga ini. Berikut beberapa di antaranya. Erik ten Hag tidak khawatir akan kehilangan pekerjaannya setelah awal musim yang buruk bagi Manchester United berlanjut dengan kekalahan di kandang sendiri dari Galatasaray di Liga Champions, dan ia mengecam ada masalah mental di dalam skuadnya yang menyebabkan hasil minor tersebut. Berbicara tentang kekalahan seusai pertandingan, Erik ten Hag sangat menyoroti terlalu banyak kesalahan sendiri yang dibuat oleh anak asuhnya di pertandingan kali ini. Namun pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk penampilan buruk timnya. Bersikeras bahwa semua orang di klub memiliki tujuan yang sama. Ketika ditanya apakah ia khawatir akan pekerjaannya, pelatih berusia 53 tahun ini mengatakan, "Musim lalu brilian, luar biasa, lebih dari yang kami harapkan." Terlepas dari hasil yang mengecewakan tersebut, satu hal yang patut disyukuri dari pertandingan ini adalah penampilan fantastis dari Rasmus Højlund. Sang pemain baru mencetak 2 gol pertamanya untuk klub dengan cara yang sangat impresif. Dan setelah pertandingan, Erik ten Hag memuji penampilan sang pemain muda. Klub Liga Inggris Manchester United kembali mengarahkan radar mereka ke Portugal. Setan Merah berminat untuk merekrut Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon.
Menurut laporan The Sun, Manchester United mulai mengamati Inacio sejak musim lalu. Sang bek berhasil menembus tim utama Sporting Lisbon di usia yang sangat muda. Saat ini ia sudah menjadi andalan di jantung pertahanan Sporting. Itulah mengapa MU dikabarkan tertarik pada sang bek dan mereka ingin memboyongnya ke Inggris secepatnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar serius untuk mengamankan jasa Inacio. Sejak awal musim ini, MU aktif mengirimkan pemandu bakat mereka ke Portugal. Mereka meminta sang pemandu bakat untuk mengamati secara intens untuk sang bek. Mereka kabarnya akan terus mengamati Inacio hingga akhir tahun nanti sebelum memutuskan untuk merekrutnya atau tidak. Sang bek dikabarkan akan dibanderol di kisaran angka 60 juta euro saja di musim dingin nanti. Saga transfer Jadon Sancho nampaknya akan segera berakhir. Sang winger dikabarkan akan cabut dari Manchester United di Januari 2024 mendatang. Dilansir Sky Sport Germany, Sancho sudah muak dengan situasinya bersama MU. Ia dikabarkan akan cabut dari Old Trafford di Januari 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Sancho sudah membulatkan tekad untuk tidak lagi berkarir di MU. Ia sudah tidak mau bermain di bawah Erik ten Hag. Ia merasa sang manajer sudah memperlakukannya dengan tidak adil. Jadi ketimbang karirnya terus tersendat di MU, maka ia memutuskan untuk mencari klub baru di musim dingin nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa kemungkinan besar Sancho akan pindah dari MU dengan status pemain pinjaman. Ini disebabkan sang winger memiliki gaji yang sangat besar. Banyak tim yang tidak sanggup membayar gajinya secara utuh. Selain itu, MU juga membandrolnya dengan harga yang mahal. Jadi pindah dengan status pemain pinjaman lebih memungkinkan untuk Jadon Sancho. Salah satu klub yang dikabarkan siap menampung Sancho adalah mantan klubnya, Borussia Dortmund. Ada rumor baru seputar perburuan bek tengah baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan kembali mengejar Jarrad Brandwhite dari Everton. Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik untuk memboyong Brandwhite dari Everton. Sang bek mulai menembus tim utama The Toffees di musim lalu. Perlahan tapi pasti ia mulai jadi dinding yang kokoh bagi lini pertahanan The Toffees. Selain itu, usia Brandwhite masih sangat muda. Jadi ia disebut-sebut bisa menjadi andalan di lini pertahanan MU untuk jangka waktu yang sangat panjang. Laporan tersebut mengklaim ada alasan lain mengapa MU mengejar tanda tangan Brandwhite. Kontrak sang bek di Everton habis pada tahun 2025 mendatang. Sejauh ini ia belum mau memperbaharui kontraknya di Goodison Park. Jadi Everton yang akan dikabarkan ogah rugi mempertimbangkan untuk menjual sang bek di musim dingin nanti jika MU memberikan tawaran yang bagus untuk sang bek. Tebusan sekitar 20 juta pound sterling dikabarkan sudah cukup untuk memboyong sang bek ke Old Trafford. Manchester United harus segera mencari opsi bek muda lain di musim dingin 2024. Pasalnya Antonio Silva belum berkenan pindah dari Benfica. Yang jadi pertanyaan besar, apakah Silva tertarik untuk segera angkat kaki dari Benfica? Menurut laporan Sport Witness, sang pemain belum berkenan pindah. Silva tidak ingin buru-buru pindah ke klub besar. Dirinya masih nyaman dengan menit bermain yang diperolehnya di Benfica. Toh kontraknya masih ada hingga tahun 2027. Di saat yang bersamaan, Benfica tidak berencana melepas Silva dalam waktu dekat. Komitmen sang pemain untuk bertahan sudah cukup bagi Benfica untuk menyiapkan langkah apapun. Selain Manchester United, laporan yang sama menyebutkan ada satu klub lain yang juga sedang mengamati Silva secara intens belakangan ini. Klub yang dimaksud adalah Real Madrid. Namun Madrid belum akan mengambil tindakan lanjutan dalam waktu dekat ini. Klub Liga Italia Juventus dilaporkan akan kembali berbelanja di Manchester United. Kali ini si nyonya tua akan mencoba merekrut Victor Lindelof dari Old Trafford. Menurut laporan Pizzagez, Massimiliano Allegri dikabarkan ingin menambah amunisi di lini pertahanan timnya. Lindelof sendiri dinilai punya talenta di atas rata-rata. Jadi bek timnas Swedia itu dianggap bisa membuat lini pertahanan Juventus lebih kuat. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus diam-diam sudah mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa Lindelof. Mereka dikabarkan sudah mulai membujuk Lindelof cabut dari MU karena kontraknya akan habis di musim panas 2024 nanti. Juventus berharap bisa mendapatkan Lindelof secara cuma-cuma.
karena keuangan mereka dilaporkan tidak berada di level yang baik belakangan ini. Juventus menjanjikan posisi bek tengah utama di skuad mereka, karena di MU Lindelof hanya berstatus sebagai pemain pelapis. Asa Manchester United dan Arsenal untuk membajak Adrien Rabiot di tahun 2024 nanti bakal menemui kendala baru. Juventus berencana untuk memberikan sang gelandang kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus benar-benar berhasrat untuk mempertahankan Rabiot dari kejaran dua raksasa Inggris tersebut. Situasi ini disebabkan Juventus saat ini memiliki masalah keuangan yang cukup pelik. Mereka tidak punya dana untuk mendatangkan gelandang berkualitas sebagai pengganti Rabiot nanti. Jadi ketimbang mencari penggantinya, Juventus lebih memilih untuk memperbaharui kontrak Rabiot di Turin. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Rabiot. Mereka sudah mengontak agen sang gelandang. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak sang gelandang. Juventus dilaporkan siap memberikan kontrak dengan nilai yang lebih besar, sehingga mereka berharap bisa mempertahankan pemain timnas Prancis tersebut.